Jadi harus diaktifkan, ya. Apa yang kita peroleh di luar itu menjadi bahan juga untuk kita bisa tularkan ke rekan-rekan kita di dalam satuan pendidikan kita. Juga membuat sebuah komunitas belajar itu tidak tergabung, tidak lingkup KKG itu juga dibolehkan, disilahkan, ya. Jadi halal atau sah gitu ya. Jadi tidak salah Kelungkuh mengikuti komunitas belajar ini. Kalau kita ke sekolah lain ada yang lebih, mungkin ada yang lebih juga di sekolah Kelungkuh, bisa kita sharingkan ke sekolah lain. Karena saat ini pemerintah sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Ini dihajatkan untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran, memperbaiki hasil pembelajaran. Terima kasih untuk mengunjungi channel ini, my channel Arif Aji. Jadi langsung saja Ibu, dan silakan Ibu sebagai narasumber untuk melanjutkan. Jadi kami siap menerima ilmu dari Ibu. Diatur saja waktunya Bu, seberapa lama Ibu mau menyampaikan. Oke, siap. Tanya jawab juga. Pokoknya istilahnya kita serahkanlah langsung kepada Ibu. Silakan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Kombel beserta pengurus yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, anggota Kombel, Bapak Ibu guru, ya, yang saya hormati dan banggakan, bertemu di sini ya dalam kegiatan komunitas belajar antar satuan pendidikan. Ya, kenapa saya bilang antar satuan pendidikan? Ya, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kita semua, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, bahwa pemerintah saat ini mengharapkan untuk mengaktifkan komunitas belajar. Komunitas belajar yang diaktifkan adalah yang pertama, komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Jadi dalam satuan pendidikan artinya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Jadi harus diaktifkan, ya. Apa yang kita peroleh di luar itu menjadi bahan juga untuk kita bisa tularkan ke rekan-rekan kita di dalam satuan pendidikan kita. Nah, jadi tidak boleh di luar aktif, di dalam tidak aktif. Harus diaktifkan yang di dalam satuan pendidikan. Yang kedua, komunitas belajar antar satuan pendidikan. Antar, seperti yang Kelungkuh lakukan ini. Atau yang dulunya kita tergabung di dalam gugus-gugus, ya, KKG kelas 1 gugus 1, KKG kelas 1 gugus 2 dan seterusnya. Itu antar satuan pendidikan. Kalau saat ini Kelungkuh juga membuat sebuah komunitas belajar itu tidak tergabung, tidak lingkup KKG itu juga dibolehkan, disilahkan, ya. Jadi halal atau sah gitu ya. Jadi tidak salah Kelungkuh mengikuti komunitas belajar ini. Nah, ini ingin saya garis bawahi, tapi jangan sampai tidak mengikuti yang ada di KKG-nya. Misalnya suatu saat, kenapa sebenarnya kadang-kadang teman-teman ini ya, karena di KKG itu mungkin tidak aktif. Itu yang menyebabkan akhirnya malas, ikut malesnya.
Nah, seharusnya Bapak Ibu aktifkan yang ada di KKB. Walaupun sekarang ini soal berbasis sekolah, semua berbasis sekolah. Tapi paling tidak kalau di sekolah itu kita sharing, kombelnya sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah saja. Mungkin kalau kita ke sekolah lain ada yang lebih. Mungkin ada yang lebih juga di sekolah tumbuh. Bisa kita sharingkan ke sekolah lain. Karena saat ini pemerintah sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, ya, dengan siapa saja. Bahkan, ya, kalau di kurikulum Merdeka kita diminta berkolaborasi lebih banyak dengan orang tua siswa. Kemudian Dudi, ya, apa Dudi? Dunia industri, ya. Kemudian yang ada di lingkungan sekolah kita, agar mereka itu menghadirkan suasana nyata yang terjadi di lingkungan siswa. Seperti itu. Bukan saja kerjasama itu kolaborasi dalam kegiatan P5. Banyak yang menafsirkan kolaborasi itu ketika kegiatan P5 saja. Tetapi dalam pembelajaran biasa juga tetap berkolaborasi antara sekolah dengan lingkungannya, orang tua, lingkungan, ya, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Apalagi dengan guru-guru. Ini terakhir saya sebut. Kalau dulu kita tidak terbiasa mengajar tim-tim, sekarang harus dibiasakan kepada ibu guru. Sudah tidak lagi istilah malu-malu dilihat mengajar. Jadi silakan, kalau memang ketika perlu mengajarkan ini perilaku kita yang mungkin perlu, maaf ya. Jadi saya agak ngelantur sedikit. Ketika perilaku kita, misalnya kita manusia biasa, guru manusia biasa, ada saatnya kita blame, ada saatnya kita tidak tahu, gitu ya. Mungkin yang lain tahu, jadi tidak apa-apa. Sekarang saya mengajar ini, materi itu tidak dikuasai, daripada salah membelajarkan kepada siswa, lebih baik kita minta rekan kita, ayo kita ini bantu saya mengajar di kelas 2, bantu saya mengajar di kelas 6, bantu saya mengajar di kelas 5, seperti itu. Nah, itu perilaku kita saat ini harus seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi saya kembali ke kombel antar satuan pendidikan. Barulah kita diminta oleh pemerintah itu mendaftarkan kombel kita, baik yang di dalam satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan, di PMM. Apa maksudnya? Karena supaya tidak di lingkup kita saja. Misalnya antar satuan pendidikannya di gugus, hanya gugus 1. Mungkin ada di gugus yang lain itu yang ada lebihnya. Kombel antar satuan pendidikan yang sekarang ini betah itu terdiri dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Lembar. Mungkin ada di kecamatan lain yang ada lebihnya, atau ada di Plunguh yang lebihnya. Ini bisa diseringkan kepada orang lain, kecamatan lain, kabupaten lain, bahkan seluruh Indonesia. Sehingga itulah disarankan oleh pemerintah itu, Kemendikbudristek, untuk kita mendaftarkan kombel kita itu di dalam PMM. Jadi komunitas itu berjalan dulu daring. Kalau sekarang ini kita luring. Kita memang masih punya ini ya, kebiasaan menganggap bahwa luring itu lebih efektif daripada daring. Padahal suatu saat nanti Peluru akan merasakan bahwa kadang-kadang dengan kesibukan itu daring lebih efektif daripada kita luring. Itu suatu saat akan ke arah situ. Ya, kembali lagi Bapak Ibu itu sedikit ya, supaya kita aktif di komunitas ini. Komunitas apa saja? Jadi harus belajar. Ya, harus belajar terus. Kita ini guru masa kini dan masa depan. Banyak hal yang akan kita temui. Ya, contohnya saja, sekarang ini tuntutan kita banyak. Bapak Ibu bukan Peluru saja sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, semua tuntutannya banyak sekarang ini. Karena memang negara kita semakin maju. Baik, saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu kemana-mana ya.
sekedar motivasi saja dari saya untuk kita aktifkan kombel kita. Mulai dari kombel dalam satuan pendidikan sampai kombel di antar satuan pendidikan. Ya. Kemudian nantinya satu lagi mungkin kombel kita ini harus mengikuti siklus. Siklusnya itu adalah siklus inquiry, nama kerennya. Nah, sebenarnya mungkin sudah dilaksanakan, tetapi kita tidak tahu alurnya. Nah, inquiry itu siklusnya mulai dari kita melakukan refleksi. Jadi ke depan pengurus kombel ini harus membuat program yang secara terstruktur, sistematis. Itu ya, tidak lagi kebutuhan kita adalah refleksi dan tindak lanjut EPMM kita adakan kegiatan. Oke, ini sebagai ajang kita pembiasaan, bukan di sini saja, di semua tempat, walaupun di sekolah penggerak pun belum berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, itu harus mengikuti siklus inquiry. Kenapa harus mengikuti siklus inquiry? Agar efektif, agar berhasil guna, berdaya guna. Karena kenapa? Kombel ini dihajatkan untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran, memperbaiki hasil pembelajaran. Jadi agar tercapai itu, maka dia harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan itulah kita kenal dengan siklus inquiry. Dimulai dari melakukan refleksi, Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah ini berjalan ya berjalan dengan baik, kemudian dibuat perencanaan, diawali dengan refleksi. Apa sih kebutuhan orang-orang yang ada di Kombel Betah ini? Apa kebutuhannya? Apakah teman-teman ada yang misalnya kita pakai Google Form atau pakai apa, pakai kertas post-it, kita minta apa kebutuhannya? Apa yang perlu ditingkatkan di masing-masing guru yang ada di Kombel ini? Itu refleksi ya, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi tantangan kita di sekolah kita masing-masing. Jadi itu ya. Nah, itu diidentifikasi. Kemudian ternyata ini. Baru setelah itu kita buat perencanaan. Ya, kita membuat perencanaan. Perencanaan apa yang tadi dibutuhkan, misalnya ada sebagian besar guru di sini membutuhkan bagaimana mengajarkan, terutama yang pelunggu harus ini identifikasi adalah kebutuhannya, permasalahan yang di dalam diri ada terkait indikator-indikator yang ada di 8 indikator yang menjadi indikator kualitas pembelajaran agar pelunggu-pelunggu ini menjadi pendidik yang profesional, berkualitas. Jadi itu indikatornya yang 8 itu. Baru 1 pelunggu penuhi di PMM karena baru mulai semester ini. Jadi seyogianya pemerintah itu menghajatkan 4 tahun pelunggu harus menjadi guru profesional, guru berkualitas. Nah, lanjut ya. Itu perencanaan direncanakan, misalnya butuh bagaimana meningkatkan metode pembelajaran. Itu kebutuhannya. Lalu bagaimana apa yang akan dilakukan dengan ini dalam kegiatan meningkatkan pengembangan metode pembelajaran. Guru perlu menguasai metode pembelajaran. Apa yang akan guru lakukan? Jadi perencanaan itu dirinci. Misalnya mulai dari kita akan diskusi mendatangkan narasumber untuk memberikan kita penjelasan tentang metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Itu kegiatan awalnya. Misalnya kegiatan yang pertama. Itu minggu ini kita akan lakukan. Minggu depan lagi atau 2 minggu lagi kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan metode pembelajaran bervariasi itu. Itu dalam tataran pelaksanaan, implementasi. Jadi langsung diimplementasikan. Bukan hanya sekedar mendengar-mendengar saja. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kita evaluasi. Ternyata setelah kita diberikan materi tentang metode, kemudian kita praktekkan, itu tergantung apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian kita evaluasi, ternyata ada masih beberapa teman kita yang belum paham tentang bagaimana menggunakan metode ini. Bagaimana misalnya metode yang dipraktekkan adalah Walking Gallery misalnya, atau TSTS atau apa saja yang kemudian ditemui atau diidentifikasi dalam kegiatan kemarin itu, misalnya pelaksanaan tersebut. Lalu itu dievaluasi. Ternyata kita butuh sekali lagi mungkin pencerahan dari narasumber terkait dengan
berbagai jenis metode. Oh, itu semua sudah paham. Kita lanjut dengan materi yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Begitu terus Bapak Ibu. Jadi tombol ini tidak hanya insidental, gitu ya. Jadi nih, ketika kita butuh hanya untuk PNM, itulah kita mengadakan kegiatan. Jadi tidak seperti itu. Oke? Ya, sebelum kita lanjut, baik, mungkin itu cukup dari saya. Nanti kita buka tanya jawab untuk hal ini, karena kalau kita buka dari awal nanti tidak nyampe-nyampe ya tujuan kita semula.